Jika ingin ditemui oleh Allah dan diselamatkan dunia akhirat, maka buanglah jauh-jauh rasa benci, kesal, dengki dan dendam di hatimu. Rasa kesal, benci, dengki dan dendam kepada seseorang dapat mengakibatkan hal sebagai berikut. Pertama, Allah tidak akan menyelamatkanmu. Allah melupakanmu ketika dirimu lupa kepada Allah. Yang diingat di hatimu hanya orang yang membuat dirimu kesal. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, Surat Al-Hasir ayat 19, Surat At-Taubah ayat 67, yang artinya, mereka telah lupa kepada Allah, maka Allah melupakan mereka. Surat Al-Munafikun ayat 9, Surat Al-Anfal ayat 45, yang artinya, dan sebutlah nama Allah sebanyak-banyaknya, agar kamu beruntung. Surat Al-Baqarah ayat 152, yang artinya, maka ingatlah kepadaku, niscaya aku ingat kepadamu. Kedua, Allah tidak mau ketemu denganmu jika hatimu tidak bersih, masih menyimpan kesal. Sebagaimana firman Allah surat Asy-Syu'ara ayat 87-89, yang artinya, janganlah engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan, yaitu pada hari ketika tidak berguna lagi harta dan anak-anak, kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Ketiga, meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Karena di saat sakaratul maut tidak ingat Allah, yang diingat di hatinya hanya orang yang dibencinya. Seharusnya hanya Allah yang ada di hatinya. Rasulullah bersabda, siapapun yang akhir ucapannya ketika menjelang ajal, kalimat la ilaha illallah, maka ia masuk surga. Keempat, yang menguji dan mengizinkan terjadinya orang tersebut membuat kesal dirimu adalah Allah. Maka ketika dirimu kesal dan tidak terima kejadian tersebut, hakikatnya dirimu sedang kesal juga dengan Allah. Tidak terima takdir dan menantang Allah. Tidak rela Allah sebagai Tuhan yang mengatur seluruh takdir. Allah menegaskan dalam sebuah hadis qudsi, sesungguhnya aku ini Allah, tiada Tuhan selain aku. Barang siapa yang tidak bersabar atas cobaanku, tidak bersyukur atas segala nikmatku, serta tidak rela terhadap keputusanku, maka hendaklah ia keluar dari kolong langit dan cari Tuhan selain aku. Quran Surat At-Taghabun ayat 11. Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Dan siapa yang beriman kepada Allah, yaitu ia sabar dan ridho menghadapi takdir, Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya. Kelima, hatimu tidak tenang, sholat tidak khusyuk, karena yang diingat hanya orang yang membuat dirimu kesal. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28, yang artinya, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Di dalam surah As-Sams ayat 9-10, artinya sungguh beruntung orang yang menyucikannya jiwa itu, dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Ya Allah ya Rob, ampuni hati kami yang masih mudah marah, kesal dan benci. Bersihkan dan sucikan hati kami untuk bisa menjadi kolbun salim. Bimbinglah kami untuk selalu ridho, bahwa Engkaulah Tuhan kami, dan ridho dengan takdirmu. Amin.